Shalom Ibu Muri dan teman-teman yang dikasih dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus yang berkenaan dengan kerukunan antar umat beragama. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya, Maria Rifkatika Hutagaol dengan NIM 240110401037. Saya Jelita Gracia Tampu Bolon dengan NIM 240110401036. Saya Angelia Vina Amanda dengan NIM 24210204043. Saya Felix Tony Pentasi Tempul dengan NIM 240710101268. Indonesia merupakan negara majemuk yang menjamin kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun ternyata, intoleransi masih menjadi tantangan serius, terutama ketika berkaitan dengan pembangunan fasilitas berbasis Kristen di lingkungan mayoritas pemeluk agama tertentu. Kali ini, kami akan membahas kasus yang terjadi di Parepare terkait penolakan pembangunan sekolah Kristen Gamaliel yang menunjukkan bahwa beberapa kelompok intoleran masih sering menggunakan agama sebagai alat pemecah belah masyarakat. Beredar video seorang oknum ustadz di Parepare memprovokasi warga di sebuah agenda forum diskusi. Oknum ustadz bernama Fahri tersebut yang diduga perwakilan Forum Masyarakat Muslim Parepare tampak menyuarakan penolakan terhadap pendirian sekolah Kristen Gamaliel. Dalam video, oknum tersebut dengan berani mengatakan siap pimpin perang hingga menyinggung Parepare bisa seperti konflik di Poso. Tidak boleh saja. Tentukan saja. Kapan ini mana perangnya? Tidak saya yang akan pimpin perangnya. Kita lihat siapa menang. Ya, kita jadikan Poso ini Parepare. Kronologi ini dimulai sejak sejumlah masyarakat di Parepare yang tergabung dalam Forum Masyarakat Muslim di Parepare atau FM2P turun ke jalan menyuarakan bahwa penolakan atas pembangunan sekolah Gamaliel atau sekolah Kristen Gamaliel, di mana dalam hal ini Farid sebagai perwakilan dari FM2P mendapatkan adanya langgaran aturan terhadap pembangunan ini. Dia mengacu terhadap surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang perizinan sekolah yang mengacu juga pada Permendikbud nomor 81 tahun 2013 dan nomor 36 tahun 2014, di mana Farid juga di sini menekankan bahwa tidak pentingnya ada pembangunan sekolah ini karena ada juga sekolah yang siswanya belum terpenuhi di lingkungan tersebut. Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Gamaliel dalam hal ini Sinta membantah tudingan Fahri terhadap izin. Sinta mengatakan bahwa izin dan aturan semua dipenuhi. Begitu juga Rahmat Islulung sebagai kuasa hukum dari Yayasan Pendidikan Kristen ini juga mengatakan bahwa pemfokusan pembangunan ini bukan hanya untuk anak-anak Kristen saja, tetapi untuk semua masyarakat karena lebih fokus terhadap pendidikan. Namun permasalahan ini sempat dimediasi di DPRD dan pemerintah kota Parepare. Namun, kuasa hukum dari yayasan ini juga mengatakan bahwa pembangunan dapat terus dilaksanakan karena semua izin sudah tercatat secara sah. Meskipun penolakan sempat menjadi penghalang pembangunan ini, tetapi itu untuk mengurangi terjadinya konflik sosial di daerah tersebut. Namun, secara resmi dari kuasa hukum yayasan tersebut mengatakan pembangunan ini tetap bisa berjalan meskipun ada diterjang mediasi dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Mengacu pada kronologi dan cuplikan video yang telah ditampilkan, kami mengasumsikan bahwa latar belakang atau akar permasalahan dalam kasus ini adalah karena adanya sifat eksklusivisme dari oknum perwakilan Forum Masyarakat Muslim Parepare yang memprovokasi masyarakat agar memiliki pendapat yang sama dengan dia. Fahri merasa bahwa agamanya lah yang paling benar dan dia berkata bahwa dia siap memimpin perang untuk melanjutkan masalah ini. Dalam hal ini, sifat eksklusivisme juga terlihat dari penolakan pembangunan dengan alasan kekhawatiran bahwa sekolah tersebut tidak sesuai dengan mayoritas nilai dan identitas mereka, dan juga karena adanya ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap keberadaan kelompok agama lain yang dianggap berbeda dan berpotensi mengganggu keharmonisan sosial. Menurut pandangan Kristen, pencegahan kasus seperti penolakan pembangunan sekolah Kristen Gamaliel di Parepare agar tidak terjadi lagi, kita harus mempunyai landasan seperti kasih, toleransi, dan empati terhadap keberagaman. Sebagai umat Kristen, kita diajak untuk mengedepankan sikap etis yang bisa menghargai eksistensi keagamaan setiap individu tanpa merendahkan individu lain. Lalu, kita juga harus ikut aktif berpartisipasi dalam dialog antar umat beragama sebagai sarana untuk menjaga kerukunan dan perdamaian. Penanggulangan hukum dalam penolakan pembangunan sekolah Kristen Gamaliel di Parepare sangat perlu ditegakkan, teman-teman, terkhususnya di hak konstitusionalnya atas kebebasan beragama maupun hak atas pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal yang ke-29 ayat yang kedua, di mana pemerintah dan
aparat hukum memastikan ataupun mewajibkan di mana tidak adanya diskriminasi dalam kelompok minoritas ataupun lembaga pendidikan. Penanggulangan yang dapat kita lakukan terhadap kasus ini dari sudut pandang Kristen adalah kita dapat mengedepankan kasih dan pengampunan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 34-35, di mana kita diajarkan untuk dapat menekankan kasih sebagai dasar hubungan antara sesama, termasuk dalam menanggulangi konflik sosial. Dan dalam menyelesaikan konflik sosial, kita juga dituntut untuk tetap dapat mematuhi proses hukum yang berlaku, sebagaimana tertulis di dalam Roma 13 ayat 1 yang membimbing kita untuk dapat mentaati pemerintah dan hukum sebagai sarana Allah dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Juga di dalam Kolose 3 ayat 12, kita diajarkan untuk tetap sabar dalam menghadapi penolakan, seperti yang terdapat di dalam kasus penolakan pembangunan sekolah Kristen Gamaliel di Parepare, sehingga umat Kristen dapat menjadi teladan dalam hal menyikapi permasalahan dan juga dalam membangun masyarakat yang damai dan lebih baik. Nilai-nilai Kristen yang relevan dalam konteks kerukunan dan toleransi antar umat beragama ialah kasih, pengampunan, penghormatan, dan empati. Ajaran Yesus menekankan bahwa kita harus bisa mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Hal ini dapat dilihat dari Imamat 19 ayat 18. Lalu konsep kasih agape ini mendorong umat Kristen untuk hidup dalam keberagaman dan menghindari sikap merendahkan atau menyerang keyakinan orang lain, sehingga kita sebagai orang percaya dapat hidup sesuai dengan sifat inklusivisme, yaitu menganggap agama lain memiliki kebenaran namun tetap percaya bahwa agama kita adalah yang paling benar, serta melaksanakan amanat agung sama seperti dalam Matius 28 ayat 19-20, yaitu dengan hidup sesuai dengan firman-Nya, seperti bertumbuh ke arah yang positif dan bertumbuh dalam iman. Dari materi yang telah dipaparkan, kami menyimpulkan bahwa kasus penolakan pembangunan sekolah Kristen Gamaliel di Parepare menunjukkan tantangan nyata kepada kita dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Meskipun izin sekolah sudah lengkap dan sekolah terbuka untuk semua agama, tidak menutup kemungkinan untuk kita masih mendapatkan penolakan oleh kelompok mayoritas yang didasari oleh sikap eksklusivisme dan ketakutan akan keberagaman. Kita sebagai umat Kristen harus dapat menyelesaikan konflik ini berlandaskan dengan kasih, pengampunan, kesabaran, dan penghormatan akan hukum. Sebagaimana kita orang Kristen harus mengasihi mereka yang berbeda dengan kita, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi sebagai perwujudan iman dalam mengasihi tanpa mengintimidasi. Nilai kasih agape juga mendorong kita untuk dapat menghargai keberagaman dan menjadi teladan dalam membangun masyarakat yang damai serta inklusif. Sekian hasil diskusi kelompok 6, kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.